Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita drama seri Cina yang berjudul Fire War of My Heart. Nah, ini merupakan part yang kedua. Bagi teman-teman yang belum menonton part yang pertama, silahkan tonton dulu di video yang sebelum ini. Nah, untuk mengetahui alur cerita ini, ikuti videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan cemilan selama menonton cerita ini. Keesokan harinya, Jiang Yu komplain kepada Song Yan karena ia baru melihat para anggota damkar yang sangat kekurangan istirahat sebab mereka terus saja berlatih. Namun Song Yan mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka dilatih dengan sekeras itu. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Jiang Yu terdiam. Setelah itu, tiba-tiba tim damkar mendapatkan makanan dari penggemar Song Yan. Mengetahui hal itu langsung membuat Song Yan melarang mereka menerima makanan tersebut. Namun berkat instruktur, akhirnya para tim damkar bisa memakan semua pemberian pelanggan Song Yan. Ternyata penggemar itu adalah Xiao Xiao dan melarangnya mengirim hadiah seperti itu. Song Yan juga memberitahu Xiao jika Sukin adalah cinta pertamanya. Mengetahui hal itu membuat Xiao Xiao sangat terkejut. Di sisi lain, Xiao Xiao menemui Sukin. Ia terlihat sangat kesal. Namun, Sukin tidak merasa jika ia berbuat salah pada Xiao. Semua itu terjadi karena Xiao baru saja mengetahui jika Song Yan adalah mantan pacar Sukin. Keesokan harinya, para anggota damkar kembali melakukan latihan. Kali ini mereka mendapatkan perintah untuk berlari sejauh 20 km. Tak disangka, Yang Yu juga ikut bersama mereka. Selama perjalanan, mereka harus melewati sungai dan menaiki bukit. Hal tersebut sudah biasa dilakukan para anggota, namun tidak dengan Jiang Yu. Ia sangat kelelahan, bahkan tertinggal jauh dari anggota yang lain. Sampai ketika para anggota sudah berkumpul kembali di kantor damkar, Jiang Yu tak kunjung kembali. Ketika hujan turun dengan sangat deras, saat itulah Jiang Yu berhasil kembali ke kantor damkar, walaupun dengan kondisi yang sangat kelelahan. Bahkan Jiang Yu juga memperlihatkan fotonya pada Song Yan. Ternyata semua itu dilakukan Jiang Yu karena ia mengetahui jika Song Yan lebih hebat darinya. Dan ia juga merasa jika kedatangannya tidak terlalu disukai. Bahkan Song Yan juga bersikap keras dan kasar dan berbeda pendapat dengan dirinya. Selain itu, lagi-lagi Jiang Yu masih terus berusaha berlari mengelilingi lapangan sampai membuatnya terjatuh. Di sisi lain, Sukin mendapati ibunya yang sudah berada di apartemennya. Lagi-lagi ibu Sukin masih terus tidak menyetujui jika Sukin kembali berhubungan dengan Song Yan. Bahkan ibunya juga meminta agar Sukin kembali ke luar negeri jika ia tetap nekat berhubungan dengan Song Yan. Ibu Sukin selalu merasa jika apa yang Sukin dapatkan selama ini adalah berkat keluarganya, bukan dari kemampuan yang dimiliki Sukin. Padahal Sukin selalu berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tetapi Sukin tidak pernah mau membuat ibunya sedih. Maka dari itu ia selalu menuruti kemauan ibunya walaupun ia tidak bisa hidup seperti apa yang dia inginkan. Di tempat yang berbeda, Jiang Yu sedang membujuk Song Yan agar ia mengizinkan para anggota damkar baru untuk menyelesaikan misi kebakaran. Namun dalam sudut pandang Song Yan, penyelamatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, karena banyak pengorbanan yang ada di dalamnya. Beberapa hari kemudian, akhirnya hubungan Jiang Yu dan Song Yan pun mulai sedikit membaik. Di masa lalu, Song Yan mengalami masa-masa tersulit dalam hidupnya. Ibunya lebih memilih bersenang-senang dengan dunianya sendiri sampai tidak memperdulikan Song Yan dan ayahnya. Bahkan ketika ayah Song Yan kehilangan pekerjaan, ibunya rela meninggalkan Song Yan dan ayahnya, serta lebih memilih hidup bersama pria kaya
Tak hanya itu, ayah Songyan juga meninggal dunia. Tak lama dari keterpurukan keluarganya itu, semua kenangan tersebut masih tersimpan jelas dalam ingatan Songyan. Para tim damkar sedang melakukan penyelamatan. Kali ini Songyan sudah mulai menugaskan para junior untuk melanjutkan misi. Namun salah satu di antara mereka terlalu senang sampai ia tidak memikirkan keselamatannya. Alhasil junior itu pun hampir saja terjatuh. Beruntung Songyan langsung menyelamatkannya, tetapi Songyanlah yang malah terkena sengatan lebah. Setelah itu akhirnya Songyan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana ia langsung ditangani oleh Sukin. Karena Songyan terkena sengatan di bagian bokong kanannya. Alhasil, ia harus melepaskan celana agar Sukin bisa mengobati sengatan lebah tersebut. Awalnya Songyan malu-malu, sampai akhirnya Songyan pun bersedia karena tidak ada pilihan lain. Situasi itu pun membuat Sukin sedikit salah tingkah. Kemudian ketika Songyan keluar dari rumah sakit, tak sengaja ia bertemu dengan Yanchen. Yanchen pun langsung mengajaknya berbicara. Lagi-lagi, ia langsung memberitahu Songyan jika ia dan Sukin tidak akan pernah bisa bersama. Namun Songyan dengan yakin jika ia akan bisa mematahkan pernyataan Yanchen tersebut. Bahkan Songyan juga tidak segan mengatakan kalau sikap Yanchen pada Sukin tidaklah wajar, karena ia terlalu posesif, bahkan memberikan perhatian tidak selayaknya hubungan kakak beradik. Apalagi Yanchen hanyalah kakak tiri Sukin. Lalu Yanchen dan Sukin makan bersama orang tua mereka. Di sana mereka sedang merayakan ulang tahun Yanchen. Setelah itu, Sukin pun memberikan sebuah hadiah untuk kakaknya itu. Sukin juga berharap jika mereka tidak akan bertengkar lagi. Ternyata harapan Sukin tidak terwujud. Mereka malah kembali berdebat karena Yanchen yang selalu mencampuri urusan pribadi Sukin. Bahkan ia juga sangat melarang Sukin berhubungan dengan Songyan. Sikap yang ditunjukkan Yanchen itu memperlihatkan jika sebenarnya ia memiliki perasaan pada Sukin, namun bukan perasaan kakak pada adiknya. Bahkan Yanchen juga hampir mengatakan jika ia menginginkan mereka bersama. Sukin yang memahami hal itu langsung marah pada Yanchen dan pergi meninggalkannya. Sembari mengatakan jika Yanchen hanya akan menjadi kakaknya. Benar saja, sejak di masa lalu Yanchen sudah mulai memiliki perasaan yang lebih pada Sukin. Bahkan ibunya juga menyadari hal tersebut. Di sisi lain, petugas damkar sedang mendapatkan panggilan untuk melakukan penyelamatan. Kali ini terjadi kebakaran di suatu tempat. Sesampainya di sana, seorang informan memberikan informasi jika tidak ada korban di lokasi tersebut. Namun Songyan juga tetap mengecek keadaan dengan bantuan drone milik Jiang Yu. Saat itu, Songyan mendapati jika di sana memperlihatkan ada seseorang yang tinggal di tempat tersebut. Alhasil, Songyan dan beberapa anggotanya langsung menyelamatkan korban, melarikannya ke rumah sakit. Namun hanya satu korban yang berhasil diselamatkan dan menjalani perawatan intensif. Sayangnya korban tersebut adalah seorang anak kecil, sedangkan korban lainnya adalah neneknya yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Kali ini Sukinlah yang menangani anak kecil tersebut. Kemudian Songyan kembali berkumpul bersama anggota tim damkar. Di sana Jiang Yu mempertanyakan apakah yang paling diharapkan Songyan ketika siap menjalankan sebuah misi, sampai melihat para anggota Songyan mengatakan jika ia hanya berharap anggotanya tetap lengkap. Lalu Songyan pun mengajak semua anggotanya untuk makan bersama. Di sisi lain, Sukin sedang berembuk dengan para dokter. Di sana, Sukin membuat keputusan yang sangat berisiko. Namun ia yakin dengan keputusannya itu, karena sesuai dengan pemeriksaan yang ia lakukan pada anak tersebut. Setelah itu, Sukin dan dokter lainnya dipanggil untuk berkumpul bersama direktur. Kali ini, direktur juga turun tangan menangani anak korban kebakaran itu. Di sana direktur setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Sukin. Pemeriksaan yang dilakukan Sukin juga sangat tepat. Bahkan kondisi anak tersebut mulai membaik. Alhasil Sukin langsung memberitahukan kabar tersebut pada Songyan. Di kantor damkar, Jiang Yu dan Songyan sudah lebih banyak mengobrol, sampai ketika tanpa sengaja mengatakan perihal hidup seseorang yang ditinggal ibunya, karena ibunya lebih memilih hidup bersama pria kaya. Lagi-lagi hal tersebut membuat Songyan mengingat masa lalunya yang buruk.
Pada scene yang berbeda, Sukin sedang memeriksa kondisi anak kecil itu. Di sana, Sukin dianggap sebagai penyelamat hidup anak kecil tersebut. Mendengar hal itu membuat Sukin tersenyum. Setelah itu, para wartawan sedang mewawancarai Sukin untuk mengetahui keadaan anak kecil yang Sukin tangani. Proses wawancara itu pun dilihat oleh Song Yan. Lalu Song Yan langsung menemui Sukin yang sedang sendirian. Hubungan mereka sudah semakin membaik. Bahkan Song Yan sudah bersikap lebih lembut pada Sukin. Kemudian Song Yan terpukau ketika melihat bagaimana perilaku Sukin pada anak kecil yang ia selamatkan. Hal itu membuat Song Yan mengingat kembali kenangan masa lalunya. Namun saat itu Sukin sudah ada bersamanya. Di saat Song Yan merasa sangat terpukul dengan situasi yang harus ia hadapi. Saat yang bersamaan, Ibu Sukin menghubungi Sukin. Ternyata ibunya meminta agar Sukin menemui orang tua Jeng Yu, karena Ibu Sukin sudah mengatur pertemuan tersebut. Alhasil Sukin tidak bisa menolak sama sekali. Padahal Sukin yang sudah membuat bersama Song Yan dengan terpaksa harus membatalkan janjinya tersebut. Keesokan harinya Sukin bertemu dengan Ibu Jiang Yu. Ibu Jiang Yu sangat memuji Sukin. Di saat yang bersamaan, ternyata Jiang Yu juga bertemu dengan ayah Sukin. Mereka saling mengobrol satu sama lain. Kemudian Jiang Yu dan Sukin pun bertemu. Mereka akhirnya jujur jika mereka tidak menyukai satu sama lain. Alhasil bersedia membuat perjodohan mereka dibatalkan. Hal itu pun benar-benar yang dilakukan di depan orang tuanya. Dan orang tua Sukin, ia berusaha membuat orang tua Sukin ragu kepadanya. Usaha Jiang Yu pun sedikit membuahkan hasil karena ayah Sukin sudah mulai ragu padanya. Pembicaraan itu pun didengar oleh Sukin dan membuat dirinya merasa lebih lega. Setelah itu, Sukin bertemu dengan si Xiao, mencoba menjelaskan pada Sukin untuk lebih menerima kehidupannya dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan untuknya, tanpa memilih jalan yang lain. Namun, semakin tetap menolak perjodohan yang harus dia jalani karena Sukin tidak menginginkan masa lalu yang indah bersama Song Yan akan hancur jika mereka tidak bersama. Saat itu, Song Yan sedang makan bersama keluarganya. Namun, Jiao terus saja menjelek-jelekkan Sukin sampai akhirnya Song Yan memberitahu mereka bahwa Sukin tidak seburuk itu. Bahkan Sukin adalah gadis yang sangat lemah karena ia terus berada dalam ketakutan dan tidak memiliki keberanian sama sekali. Ketika Song Yan pergi, bibinya langsung menyusul Song Yan untuk memberikan sebotol susu kedelai, sembari meminta maaf atas perkataan Zemiao. Kemudian Song Yan sedang berdiri di pinggir jalan. Tak berserang lama, Limeng ada di sana dan memberikan tumpangan pada Song Yan. Di rumah sakit, Sukin dan si Jia sedang mengurus anak kecil itu. Mereka juga memberikannya semangat, karena hari itu mereka sudah mau berpisah. Setelah itu, Sukin kedatangan seorang pasien sesak napas. Namun dari pemeriksaan yang Sukin lakukan, keluhan yang dialami pasien tersebut bukanlah sebuah penyakit. Namun ada yang bermasalah dengan mental dan pikirannya. Hal itu diketahui oleh direktur. Alhasil, ia pun juga membantu pemeriksaan pasien itu dan ternyata hasil pemeriksaan yang dilakukan direktur sama seperti yang Sukin lakukan. Akhirnya hubungan mereka pun mulai membaik. Di sisi lain, para anggota tim damkar sedang menjalankan tugas mereka. Kali ini mereka akan menyelamatkan mahasiswa yang tersesat ketika melakukan pendakian gunung. Pada scene yang berbeda, Yan Chen sudah menjemput Sukin di rumah sakit. Sukin pun akhirnya meminta maaf pada Yan Chen karena sudah marah padanya. Mereka juga berjalan-jalan sembari mengobrol satu sama lain. Sementara itu, tim damkar masih melakukan penyelamatan. Namun ketika penyelamatan berlangsung, ada salah seorang mahasiswa yang membutuhkan penanganan. Alhasil, Song Yan pun menghubungi Sukin untuk meminta bantuannya. Sukin pun langsung memberitahu apa yang harus Song Yan lakukan.
Lalu ketika mereka akan kembali ke posko, kejadian buruk pun terjadi pada Jungping. Kakinya terjebak di antara bebatuan. Mengetahui hal itu membuat Songyang langsung berusaha menyelamatkan Jun. Bahkan Songyang terus berusaha menghangatkan Jungpin ketika suhu di sana sedang sangat dingin. Sukin terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan Songyan, sampai ia mengirim beberapa pesan untuk Songyan. Saat itu Songyan dan Jungpin sedang menunggu bala bantuan. Tak berselang lama, akhirnya para tim damkar langsung berusaha menyelamatkan mereka berdua. Alhasil mereka pun berhasil terselamatkan dan berkumpul bersama tim yang lainnya. Kemudian Songyan baru membalas pesan dari Sukin agar ia tidak mengkhawatirkan dirinya. Saat itu, para tim damkar sedang berkumpul bersama. Mereka sedang melakukan evaluasi terhadap penyelamatan yang mereka lakukan sampai pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah ide agar tim damkar bisa bekerja sama dengan tim medis agar penyelamatan yang mereka lakukan bisa berjalan lebih baik lagi. Ide itu pun langsung dibicarakan oleh Jiang Yu dan komisaris. Alhasil, komisaris menyetujui ide tersebut dengan beberapa rencana yang sudah. Ketika Jiang Yu dan Song Yan sedang berjalan sembari mengobrol, mereka ditabrak oleh Sukin yang sedang terburu-buru. Saat itu, Jiang Yu merasa Song Yan dan Sukin sudah saling mengenal satu sama lain. Namun ketika ia menanyakan hal tersebut, Song Yan malah dibuat bingung dengan jawaban mereka berdua yang tidak jelas. Alhasil Sukin pun langsung berpamitan pergi. Setelah itu, Sukin sedang menunggu Yan Chen. Tak disangka mereka malah bertemu dengan Jiang Yu dan Song Yan. Lagi-lagi Jiang Yu memperkenalkan Song Yan pada Yang Chen. Ia tidak mengetahui jika mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Sukin dipanggil oleh direktur. Ia bersedia menjadi tim medis yang akan bekerja sama dengan tim anggota damkar. Keesokan harinya, Sukin sedang memasak bubur. Xiao juga ada di rumahnya. Lagi-lagi Xiao kepo perihal hubungan Sukin dan Song Yang. Xiao juga terlihat mendukung hubungan mereka berdua. Bahkan Sukin juga mengaku jika ia tak bisa melupakan Song Yang. Akhirnya, tim medis mulai bergabung bersama tim damkar. Mereka pun langsung disambut oleh para anggota damkar dan saling memperkenalkan diri. Sukin juga berjabat tangan dengan Song Yan seperti halnya mereka yang baru saja mengenal satu sama lain. Para tim medis juga disediakan tempat untuk beristirahat. Tak hanya itu, mereka juga diperlihatkan hal-hal penting yang ada di kantor damkar tersebut. Lalu tak sengaja Sukin melihat Song Yan yang berada di ruangannya. Jiang Yu juga ada di sana. Bahkan Jiang Yu mengizinkan Sukin untuk masuk ke ruangan tersebut. Akhirnya Jiang Yu bisa menebak jika orang yang disukai Sukin adalah Song Yan. Kemudian mereka pun mulai melakukan latihan. Para tim medis juga ikut serta bersama anggota damkar yang lainnya. Saat itu Sukin merasa Song Yan meremehkan dirinya. Hal itu karena Song Yan paham betul kondisi kesehatan Sukin. Namun Sukin meyakinkan dirinya jika ia sudah tidak selemah dulu. Setelah itu mereka pun beristirahat dan makan bersama. Namun tidak saling berhadapan ketika Sukin tak menghabiskan makanannya, Song Yan langsung memaksa Sukin untuk menghabiskan makanannya. Alhasil Sukin pun menurutinya. Di malam hari, Jiang Yu bersama Song Yan. Mereka pun saling bertukar pikiran. Kali ini pembicaraan mereka bisa menyatu walaupun sebelumnya mereka selalu berbeda pendapat. Keesokan harinya, tim medis dan tim damkar kembali berkumpul. Mereka membuat kesepakatan jika anggota damkar juga harus mengetahui beberapa hal tentang medis. Alhasil, Sukin pun langsung memberikan beberapa pengetahuan pada anggota damkar. Namun, ia membutuhkan model manusia agar mereka bisa memahami dengan baik. Akhirnya, Song Yan lah yang menjadi model tersebut.
Situasi itu membuat mereka saling bertatapan. Namun Sukin tetap fokus, bahkan Songyan juga harus melepaskan pakaiannya dan beberapa anggota diminta untuk melakukan praktek seperti yang diajarkan oleh Sukin. Tetapi tak bertahan lama, akhirnya Songyan langsung menghentikannya. Saat itu, Jiang Yu dan Songyan sedang melatih para tim damkar dan juga tim medis. Jiang Yu membuat beberapa kelompok dalam latihan tersebut dan Sukin disatukan bersama Songyan. Namun Songyan menolak. Hasil Songyan langsung meminta Jiang Yu untuk menggantikan dirinya, walaupun Jiang Yu sempat beralasan agar Songyan lah yang tetap menjadi kelompok Sukin. Dan latihan pun dimulai. Songyan menemui Sukin yang sedang berolahraga, dan ia ikut berolahraga bersama Sukin. Tidak mau kalah dengan kehebatan Songyan, mereka juga saling mengobrol. Ternyata Songyan menolak menjadi kelompok Sukin, karena ia tidak mau orang-orang malah menjadi terus memperhatikan mereka berdua. Mengetahui hal itu membuat Sukin langsung ingin menjaga jarak dari Songyan. Tetapi Songyan berhenti dan juga menghentikan Sukin yang sedang berolahraga. Namun lagi-lagi Songyan beralasan jika apa yang ia lakukan itu karena Sukin sudah sangat ngos-ngosan. Di malam hari, Sukin menemui Songyan yang sedang bermain bersama anjing peliharaannya. Anjing itu bernama Xiao. Di sisi lain, terjadi suatu tragedi kecelakaan bus. Hal itu langsung membuat tim medis dan damkar menuju lokasi kejadian. Sesampainya di sana, para korban sudah tergeletak. Namun, beberapa di antara mereka memohon pada tim damkar agar menyelamatkan seseorang yang sudah membantu menyelamatkan mereka. Alhasil, para tim damkar langsung menjalankan aksinya. Mereka mengevakuasi korban yang masih ada di dalam bus dan sudah terjatuh di jurang. Sementara itu, Sukin dan para perawat langsung melakukan penanganan pertama untuk semua korban. Ketika penyelamatan itu dilakukan, mereka berusaha dengan sangat keras sampai akhirnya berhasil menyelamatkan korban. Tetapi ada satu korban lagi yang tertinggal dan ternyata korban tersebut adalah orang yang sudah mengorbankan dirinya untuk korban yang lainnya. Alhasil, tim damkar kembali melakukan dan berhasil menemukan korban tersebut. Mengetahui kondisinya yang sangat parah membuat Sukin langsung memberikan penanganan pertama. Akhirnya tim medis dan tim damkar berhasil menjalankan misi mereka. Songyan juga memuji keberhasilan Sukin, lalu salah seorang anggota damkar meminta tim damkar untuk berfoto bersama, dan Sukinlah yang mengabadikan momen tersebut. Mereka terlihat sangat bahagia dan bangga dengan profesi yang mereka geluti. Sukin sangat terpukau dengan keberanian dan ketampanan Songyan. Di kantor damkar, mereka kedatangan wartawan. Wartawan tersebut ingin mengetahui perihal penyelamatan yang dilakukan oleh tim damkar. Saat itu, Limeng meminta Songyan untuk berbicara. Namun, Songyan malah menunjuk Sukin, karena Songyan merasa jika berkat tim medislah korban-korban terselamatkan. Lalu, tak disangka tersebar sebuah video yang mengatakan jika Cheng Yu, orang yang berkorban menyelamatkan korban lainnya, ternyata adalah orang yang jahat karena ia menipu banyak wanita. Hal tersebut secara bersamaan menjadi trending topik. Tak sengaja, Sukin malah melihat kebersamaan Limeng dan Songyan. Hal itu membuat Sukin langsung terlihat sangat cemburu. Dengan jahilnya, Songyan yang sudah mengetahui jika Sukin cemburu, malah semakin menambah kecemburuan Sukin dengan mengatakan jika ia bisa jadi akan menikah dan memiliki anak bersama orang lain.
Di rumah sakit, Sukin dan si Jia melihat seorang anak kecil yang sangat berterima kasih pada Cheng Yu karena pertolongannya. Namun kasihan, Cheng Yu juga harus berurusan dengan polisi karena kejahatannya. Sukin juga bertemu wanita yang ternyata juga ditipu oleh Cheng Yu. Mengetahui hal itu membuat Sukin memberikan pemahaman pada wanita tersebut. Di sisi lain, Jiang Yu dan Li Ming sedang menyelidiki penyebab kebakaran di suatu gedung. Namun mereka menemukan beberapa kejanggalan. Pemilik tempat tersebut juga bersikap sangat aneh. Benar saja, kebakaran itu memang disengaja dilakukan. Bahkan pemilik tempat itu mengutus beberapa preman karena ia tidak mau kebenaran tersebut sampai terbongkar. Alhasil perkelahian pun sempat terjadi. Beruntung Song Yan dan beberapa anggota membantu mereka semua. Tak berselang lama pihak kepolisian pun ada di sana. Sukin dan para perawat memberikan pengobatan pada korban yang terluka, termasuk para penjahat. Namun ada seorang penjahat yang membuat Sukin kesal, tetapi Sukin berani melawannya dengan santai. Melihat hal itu membuat Sang Yan kagum dengan keberanian Sukin. Tetapi Song Yan tetap melarang Sukin untuk bersikap seperti itu. Di saat yang bersamaan, Jiang Yu juga menemui Sukin. Mereka pun mengobrol dengan sangat akrab. Hal itu sampai membuat Song Yan terlihat sangat cemburu. Ketika mereka semua bersiap untuk pulang, lagi-lagi pemilik tempat tersebut memperlihatkan kekesalannya. Alhasil Song Yan pun membalas dengan menjahilinya. Keesok harinya, Song Yan, Jiang Yu, dan Li Meng menghadap kepada Kapten Satgas. Mereka mengakui kesalahan karena sudah melakukan perlawanan di lokasi kebakaran yang mereka selidiki. Namun ternyata Kapten Satgas malah ingin memberikan mereka hadiah karena apa yang sudah mereka lakukan. Walaupun ada beberapa hal yang membuat kantor pusat mendapat teguran. Alhasil Kapten Satgas pun langsung memberikan hadiah tersebut. Setelah itu, Jiang Yu mengatakan jika ia merasa Sukin seperti menyukai seseorang, dan ia pun langsung berpura-pura jika orang yang disukai Sukin adalah dirinya. Bahkan Jiang Yu tampak segan mengatakan, ia akan mengejar Sukin karena ia juga sangat menyukai Sukin. Hal itu pun membuat Song Yan merasa sangat kesal. Sampai akhirnya ia mengakui jika ia sangat menyukai Sukin. Mendengar pengakuan tersebut membuat Jiang Yu langsung tertawa karena tujuannya memang seperti itu. Alhasil Song Yan menjadi geram dengan apa yang Jiang Yu lakukan. Di malam hari, Jiang Yu sedang tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan mental para anggota damkar, karena mereka yang sedang merasa sangat bersalah sebab perkelahian yang terjadi. Mereka merasa tidak berguna sampai membuat Jiang Yu harus berkorban. Sebenarnya, Jiang Yu sedang meminta pendapat Song Yan. Namun tanpa sadar, Jiang Yu malah terus berbicara seorang diri sampai membuat Song Yan merasa heran. Keesokan harinya, Song Yan dan Jing Yu mengajak beberapa anggota damkar untuk pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan para preman. Namun preman tersebut masih berlaga sok hebat sampai akhirnya mereka mengetahui hukuman yang akan mereka terima. Barulah mereka meminta maaf kepada anggota damkar. Di malam harinya, Jiang Yu, Sukin, dan dua anggota damkar sedang memberi makan kucing. Tiba-tiba Song Yan datang menghampiri mereka. Melihat Jiang Yu dan Sukin yang terlihat dekat membuat Song Yan merasa cemburu dan pergi meninggalkan mereka. Jiang Yu sedang merasa pusing karena harus mengatur shift para anggota. Ia pun meminta bantuan Song Yang. Namun Song Yang menolaknya. Tak berselang lama Sukin ada di sana dan Sukin tidak sadar jika ia meminum minuman Song Yan. Jiang Yu melihat tingkah mereka merasa sangat lucu. Lalu mereka juga membicarakan perihal para anggota yang harus bertemu dengan keluarganya, tapi ada beberapa kemungkinan yang tidak bisa dilakukan. Beberapa hari kemudian, para anggota damkar diajak untuk makan bersama. Namun kali ini menu makanan mereka ada yang berbeda, karena mereka bisa merasakan makanan yang dibuat oleh keluarga mereka masing-masing. Ternyata itulah cara Jiang Yu dan Song Yan
dan Sukin membuat para anggota merasakan kehangatan keluarga. Bahkan mereka juga memberikan rekaman video untuk menambah kehangatan tersebut. Sampai membuat mereka merasa sangat terharu. Sukin dan Songyan turut bahagia melihat reaksi mereka semua. Setelah itu, tim damkar kembali menjalankan tugas mereka. Kali ini mereka kembali berhasil melakukan penyelamatan. Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis, ternyata korban tersebut mengidap suatu penyakit. Namun ia menolak melakukan pengobatan intensif di rumah sakit. Sampai akhirnya ia tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, korban tersebut langsung diberikan perawatan terbaik. Sukin juga menemui direktur untuk membicarakan penyakit dari korban tersebut. Bahkan Sukin juga sudah memberikan diagnosanya, tetapi pihak keluarga korban malah meragukan dan menyalahkan Sukin. Sampai akhirnya Songyan langsung memberikan pembelaan untuk Sukin. Lalu ketika pemeriksaan dilanjutkan, kondisi korban sudah sangat kritis. Namun direktur membenarkan diagnosa yang Sukin berikan. Setelah operasi selesai, Sukin langsung menemui keluarga korban dan memberikan kabar baik perihal kondisi korban. Saat itulah keluarga korban baru menyadari betapa baiknya Sukin. Bahkan mereka juga merasa sangat bersalah atas apa yang sudah mereka lakukan. Namun Songyan meyakinkan mereka jika Sukin bukanlah orang yang pendendam. Kemudian Sukin sudah kembali ke kantor damkar. Namun ia sedang bersiap untuk pergi ke tempat lain. Langkah kaki Sukin terhenti karena Songyan memanggilnya. Ternyata Songyan memberikan Sukin sebuah hadiah, dan hadiah tersebut adalah akuarium kecil yang sudah berisi ikan. Alhasil Sukin juga ingin memberikan hadiah untuk Songyan. Saat itu Songyan kembali mengingat kenangan masa lalu bersama Sukin, sampai membuat dirinya tersenyum sendiri. Keesokan harinya, Yanchen menghubungi Sukin karena ia ingin mengajak Sukin berbelanja beberapa makanan. Akhirnya mereka pun pergi bersama, namun tak disangka Songyan dan Jiang Yu juga ada di sana, dan mereka pun bertemu. Lagi-lagi, tatapan Yanchen pada Songyan terlihat sangat mengerikan. Hubungan mereka memanglah sangat tidak baik. Bahkan Yanchen juga tidak segan-segan merendahkan Songyan, walaupun secara tidak langsung situasi itu membuat Sukin terlihat sangat kesusahan, sampai akhirnya Sukin dan Sonyang pulang bersama. Keesokan harinya, Jiang Yu mendapatkan informasi jika tim medis akan berhenti menjalankan tugas. Ia langsung bisa menebak jika hal tersebut dilakukan oleh Ibu Sukin, karena Jiang Yu juga menyadari betapa kejamnya Ibu Sukin. Beberapa hari kemudian, Ibu Sukin bertemu dengan Songyan. Songyan memang terlihat sangat tidak menyukai Ibu Sukin. Bahkan ia sama sekali tidak bersikap sopan pada Ibu Sukin tersebut. Sikap Ibu Sukin memang begitu sangat menyebalkan karena ia terlalu menganggap remeh seseorang yang berbeda kelas dengan dirinya. Namun kali ini Songyan sudah berani berbicara dengan lantang kepadanya walaupun Songyan harus menahan amarahnya karena Songyan tidak akan rela jika Ibu Sukin sampai melakukan sesuatu pada keluarganya. Ibu Sukin juga tidak segan melarang Songyan berhubungan dengan Sukin karena mereka tidak akan pernah bersatu. Di kantor damkar, para anggota damkar sedang melakukan latihan. Namun beberapa anggota tim medis penasaran dan ingin mencobanya. Tetapi mereka malah menyemprotkan air ke arah Sukin. Alhasil Sukin menjadi basah kuyup. Mengetahui hal itu langsung membuat Songyan memahami dan memberikan pakaian untuk Sukin. Tak hanya itu, Songyan juga membantu mengeringkan dan menyisir rambut Sukin. Situasi itu membuat Sukin mengingat masa lalu mereka yang sangat indah. Saat itu, Sukin juga menanyakan perihal apa yang sudah Songyan lewati selama 10 tahun terakhir, selepas mereka berdua putus. Namun Songyan tidak ingin memberitahunya sama sekali, karena ia bingung apa hubungan antara mereka berdua. Sampai akhirnya Sukin mempertanyakan bagaimana jika mereka berdua di jalan buntu, karena tidak ada kejelasan perihal bagaimana hubungan mereka ke depannya. Hal itu membuat Songyan mempertegas jika lebih baik mereka tidak lagi bertemu. Dengan berat hati, Sukin pun menerima keputusan Songyan.
Di malam hari sedang berlangsung makan malam perpisahan, tim medis sempat tidak ingin bergabung, namun Jiang Yu memaksanya di meja makan itu. Para tim medis dan tim Dakar pun bergabung. Mereka pun saling berbincang sampai akhirnya suasana berubah karena Sukin yang tidak sengaja menganggap remeh pekerjaan tim damkar dengan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menganggap diri mereka sebagai pahlawan. Mendengar hal itu membuat Songyan sangat marah dan ia langsung mengajak Sukin pergi dari tempat tersebut dan berbicara empat mata. Di lapangan, Songyan meluapkan amarah dan kekecewaannya pada Sukin. Karena anggapan Sukin perihal perjuangan yang sudah tim damkar lakukan. Namun Sukin terus membela diri jika ia tidak bermaksud seperti itu. Tetapi Songyan sudah tidak menerima penjelasan apapun. Ia hanya berpikir jika Sukin selalu menganggap orang lain bodoh. Bahkan bagi orang-orang yang mencintai profesi mereka akan dianggap sesuatu hal yang konyol oleh Sukin. Hal tersebut membuat Songyan benar-benar meninggalkan Sukin dan memberikan ucapan selamat tinggal untuk Sukin. Situasi itu membuat Sukin merasa sangat terpukul, apalagi Songyan hanya salah paham dengan perkataannya. Sukin juga terus memandangi seragam Songyan, sembari mengingat perjuangan yang telah dilakukan Songyan. Sukin juga menaiki mobil damkar. Di sana ia menemukan korek api milik Songyan yang dulu pernah ia berikan. Sukin seperti tidak menyangka jika Songyan masih menyimpan benda pemberiannya. Kemudian tim medis pun berpamitan dan bersiap untuk pergi. Sukin juga meminta tolong pada Jiang Yu untuk mewakilkan dirinya meminta maaf pada tim damkar atas perkataan yang sudah ia lontarkan. Saat itu Songyan benar-benar tidak ada di sana. Ia hanya melihat kepergian tim medis dari jendela kamarnya. Di masa lalu ternyata Songyan adalah seorang tentara. Ia juga memiliki seorang teman yang sangat akrab dengan dirinya. Saat itu Songyan diminta untuk menuliskan sebuah surat untuk anggota keluarganya karena mereka akan menghadapi pertempuran yang sangat sulit. Alhasil Songyan membuat surat khusus untuk Sukin karena Sukin adalah cahaya dan semangat hidupnya. Pada saat pertempuran, hal buruk pun terjadi pada Songyan. Beruntung korek api yang Sukin berikan untuknya bisa menahan peluru yang diarahkan ke tubuh Songyan. Ketika Songyan terbaring lemah, rekannya mempertanyakan siapa gadis yang ada di korek api tersebut. Songyan pun mengatakan jika gadis itu adalah orang yang akan ia nikahi ketika ia sukses nanti. Kembali ke masa sekarang, Sukin sedang memandangi akuarium pemberian Songyan. Sukin pun terlihat murung karena setelah itu ia tidak akan sering bertemu dengan Songyan. Di sisi lain, Songyan masih terlihat sangat kesal. Di saat yang bersamaan, Jiang Yu pun masuk ke kamar. Ia berusaha menjelaskan jika Sukin bukanlah orang yang tidak baik. Namun Songyan enggan mendengarkannya. Ia malah lebih memilih tidur. Tetapi Jiang Yu melarangnya. Alhasil Songyan semakin kesal dan Jiang Yu pun malah menjahili Songyan. Keesokan harinya, Sukin melakukan kencan buta bersama laki-laki pilihan ibunya. Laki-laki tersebut terlihat menyukai Sukin. Bahkan ia juga langsung mengajak Sukin untuk menikah dengan dirinya. Namun Sukin menolak. Sukin memberitahu laki-laki itu jika sebenarnya ia sudah memiliki seorang kekasih. Lalu Sukin pergi meninggalkannya. Di kantor damkar, Songyan dan Jiang Yu sedang makan bersama. Jiang Yu masih merasa sangat kehilangan atas kepergian tim medis dari kantor mereka. Tak hanya itu, Jiang Yu juga membahas Sukin, sembari menjahili Songyan. Alhasil Songyan pun menjadi kesal dan langsung menendang kaki Jiang Yu. Sukin bersama rekan kerjanya sedang makan bersama. Si Jia juga ada di sana. Saat itu Sukin membahas perihal pekerjaan mereka. Ternyata Sukin masih belum bisa memahami sepenuhnya perihal kehormatan dari setiap profesi yang dimiliki seseorang. Apalagi seorang dokter yang membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, si Jia sangat merasa bangga dengan profesinya sebagai dokter. Tak disangka perbincangan mereka itu diketahui oleh direktur yang juga ada di sana.
Songyan terlihat sangat murung, bahkan ia terus memandangi kontak dan foto Sukin, sampai ia tidak menyadari jika sudah salah membuat panggilan pada Sukin. Alhasil, Sukin pun menerima telepon tersebut dan membuat Songyan kebingungan ingin beralasan apa menghubunginya. Di rumah sakit, Sukin sedang melakukan operasi bersama rekan kerjanya. Tak disangka, direktur terus mengamati apa yang Sukin lakukan. Alhasil, setelah Sukin menyelesaikan tugasnya, ia langsung menamai direktur dan menanyakan perihal saran apa yang akan direktur berikan kepadanya. Ternyata direktur memandang Sukin sebagai seseorang yang tidak memiliki keyakinan dalam profesi yang ia tekuni. Bahkan Sukin juga sudah mengabaikan sumpah dokter. Hal itulah yang membuat Sukin tidak bisa merasakan kehormatan dari profesinya sendiri. Padahal Sukin adalah ahli bedah yang sangat berbakat. Hal itu membuat direktur merasa sangat kecewa kepadanya. Setelah itu, Sukin mendapatkan sebuah peran karena rumah sakit akan melakukan latihan kebakaran. Keesokan harinya, Sukin langsung bersiap melakukan aktivitasnya. Sesampainya Sukin di rumah sakit, latihan itu pun dimulai. Situasi dibuat seolah kebakaran benar-benar terjadi. Namun Sukin merasa sedih, aneh dengan perannya, tetapi ia tetap menjalankan peran tersebut. Tak berselang lama, Songyan pun menyelamatkan Sukin. Songyan protes dengan peran yang Sukin melakukan karena bisa membahayakan nyawanya jika benar-benar terjadi kebakaran. Lalu tak disangka terjadi gempa bumi. Semua orang menjadi sangat panik. Alhasil, Songyan dan para anggota langsung berkumpul. Saat itu, para anggota medis langsung mengamankan semua pasien. Sinyal juga menghilang karena bencana alam tersebut. Di sisi lain, tim damkar bergegas mempersiapkan penyelamatan dan menuju lokasi gempa bumi. Sementara itu, pihak rumah sakit juga sedang membentuk tim yang bersedia berada di lokasi gempa bumi tersebut, dan mereka langsung mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan tim medis. Juga tidak lupa mengabari anggota keluarga mereka. Begitu juga dengan Sukin. Namun Sukin hanya berani mengabari ayah dan kakaknya. Yan Chen pun langsung terlihat panik ketika mengetahui kabar yang Sukin berikan. Di malam hari, tim damkar sedang dalam perjalanan, namun perjalanan mereka terhenti karena terjadi longsor. Setelah melihat keadaan, Songyan memutuskan agar mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Para tim damkar terlihat sangat bersemangat menjalankan misi mereka. Kali ini setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Namun, desa tersebut terlihat mengalami kerusakan yang sangat parah. Alhasil, mereka pun langsung bergegas melakukan penyelamatan tanpa rasa takut dan lelah. Tim damkar mengarahkan semua tenaga yang mereka miliki untuk mengevakuasi para korban. Di sisi lain, Sukin bersama tim medis lainnya langsung memberikan perawatan pada korban tersebut dari yang mengalami luka berat sampai luka ringan. Sementara itu, Songyan memerintahkan agar anggotanya beristirahat. Namun, Jiang Yu sama sekali tidak mendengarkan perintah darinya. Ternyata Jiang Yu sedang memikirkan sesuatu, karena ibu dan bibinya juga berada dekat dengan desa tersebut. Jiang Yu pun sangat mengkhawatirkan keadaan mereka, ditambah dengan gempa susulan yang terus saja terjadi. Namun setelah keadaan sudah aman, tim damkar dan tim medis kembali menjalankan tugas mereka di malam hari. Di sisi lain, Sukin dan rekannya sedang ingin beristirahat. Bahkan kaki Sukin sampai bengkak karena pekerjaan yang ia lakukan. Di sana saatnya bersamaan Sukin mendapatkan panggilan tugas untuk menyelamatkan para korban. Sesampainya di lokasi, Sukin melihat para tim damkar sedang melakukan evakuasi. Mereka berhasil menyelamatkan beberapa korban sampai akhirnya di detik terakhir mereka menemukan korban yang meninggal di tempat. Namun korban tersebut adalah ibu hamil. Mengetahui itu, membuat Sukin langsung memeriksa kondisi janinnya. Ternyata janin tersebut masih hidup.
Alhasil, Sukin bergegas melakukan pertolongan. Ia harus melakukan operasi sesar di saat itu juga, walaupun itu adalah kali pertamanya ia melakukannya. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya Sukin berhasil melakukannya, dan bayi itu pun selamat. Tangis haru anggota damkar langsung pecah di saat itu juga. Saat itu Sukin hanya terdiam, ia merasa tidak menyangka sampai tidak bisa berkata-kata. Hanya tangislah yang bisa ia tunjukkan. Sukin juga mengingat semua yang pernah direktur katakan padanya. Keesokan harinya setelah penyelamatan selesai, Sukin bergegas kembali ke markas. Namun tak disangka ternyata Songyan sedang tidak enak badan. Mengetahui hal itu langsung membuat Sukin memberikan beberapa makanan untuk tim damkar. Sukin juga mengingatkan mereka agar menjaga pola makan serta istirahat. Songyan pun sangat memahami kepedulian Sukin tersebut. Setelah itu, Sukin sedang sibuk menanyakan barang yang sedang ia butuhkan. Tak disangka saat itu rekan lama Songyan seperti mengenali Sukin. Alhasil, ia mencoba menegur Sukin. Kemudian Sukin mendapat panggilan pemeriksaan. Ia juga mendapatkan kabar jika kondisi Songyan yang sedang tidak baik-baik saja. Alhasil, Sukin langsung melihat keadaan Songyan. Namun saat itu yang pertama Sukin lakukan adalah mengecek apakah Songyan masih hidup. Ketika mengetahui Songyan masih bernafas, Sukin langsung merasa sangat bersyukur. Lalu gempa susulan pun kembali terjadi. Saat itu, para anggota damkar masih belum menyadari jika Songyan tidak ada bersama mereka. Namun Xiao Meng sudah menyadari hal tersebut karena ia sangat tidak tenang sampai akhirnya tim damkar baru sadar jika Songyan tidak ada bersama mereka. Alhasil mereka pun terlihat sangat panik, takut dan khawatir. Pencarian pun langsung dilakukan. Tak berselang lama, kabar menghilangnya anggota tim damkar itu sampai kepada Sukin. Ia langsung menuju ke lokasi tersebut. Sementara itu, tim damkar masih berusaha melakukan pencarian sampai akhirnya mereka pun menemukan Songyan di balik reruntuhan bangunan. Bahkan Songyan sudah tidak sadarkan diri. Mengetahui hal itu membuat seluruh anggota tim damkar merasa sangat khawatir dan berselang lama Sukin juga ada di sana. Ia baru mengetahui jika korban tersebut adalah Songyan. Dan Sukin pun langsung sangat histeris. Bahkan ia ingin turun ke bawah memberi pertolongan pertama pada Songyan tanpa memperdulikan bahaya apapun. Akhirnya para anggota damkar menuruti permintaannya. Di sana, Sukin baru mengetahui jika kondisi Songyan sangat parah. Hal itu membuat tangisan anggota damkar pecah. Sukin juga langsung memberi pertolongan pertama sembari berharap jika Songyan akan kuat dan baik-baik saja. Sukin sangat takut jika Songyan tidak ada lagi di hidupnya. Saat yang bersamaan Sukin menerima panggilan jika ada korban yang membutuhkan pertolongannya. Sukin kembali mendapatkan panggilan untuk menangani pasien. Setelah itu, Sukin langsung bergegas menemui Songyan. Namun langkah kakinya terhenti, bahkan air matanya langsung menetes ketika melihat para perawat membawa mayat keluar dari ruang operasi. Ia sempat mengira jika itu adalah Songyan, namun ternyata bukan, karena operasi Songyan berjalan lancar, dan Songyan sudah berada di ruang perawatan. Tetapi di saat yang bersamaan, Sukin malah jatuh pingsan. Kabar baik mengenai Songyan pun akhirnya sampai pada anggota damkar yang lain. Di sisi lain, Sukin akhirnya menjalani perawatan, dan ia berada tepat di sebelah Songyan. Ketika Sukin tersadar dan mengetahui Songyan ada di sampingnya, Sukin langsung mendekat
dengan Song Yan. Ia juga sangat mempedulikan. Tak berselang lama, akhirnya Song Yan pun tersadar, dan ia langsung melihat Sukin yang ada di sampingnya. Begitu juga dengan Sukin. Alhasil mereka saling menatap, lalu menanyakan keadaan satu sama lain. Setelah itu, seorang perawat masuk. Ia merasa heran karena posisi tempat tidur mereka yang saling berdekatan. Jiang Yu mendapatkan kabar gembira dari Li Meng karena keluarga baik-baik saja dan sudah mendapatkan pertolongan. Saat itu Xiao juga ada di sana. Yan Chen menjenguk Sukin yang sedang terbaring lemah. Ia juga baru menyadari jika Song Yan berada tepat di samping Sukin, namun tidak melakukan apapun. Ia langsung bergegas pergi. Keesokan harinya, Song Yan belum pulih sepenuhnya, dan Sukin terus merawat Song Yan. Hal itu membuat Song Yan langsung berterima kasih pada Sukin. Tak berselang lama, Luji juga ada di sana untuk menjenguk Song Yan. Namun Luji malah mengira jika Sukin adalah istri Song Yan. Alhasil Sukin pun langsung memperkenalkan dirinya. Setelah itu Xiaomi dan anggota damkar juga menjenguk Song Yan. Mereka saling bersenda gurau agar Song Yan kembali bersemangat. Song Yan juga baru mengetahui jika bayi yang mereka selamatkan sudah bertemu dengan ayahnya. Tak hanya itu, Song Yan juga mengetahui jika Sukin selalu menangis mengkhawatirkan kondisinya. Sukin adalah orang pertama yang menyelamatkan Song Yan tanpa memperdulikan bahaya apapun. Di malam hari, Song Yan menemukan Sukin yang sedang tertidur di luar tenda. Sukin terlihat sangat kelelahan, namun suara dari monitor yang membuat Sukin langsung terbangun, dan Sukin juga melihat Song Yan ada di hadapannya. Lalu Song Yan pun mengajak Sukin untuk berjalan-jalan. Akhirnya mereka pun duduk berdua sembari melihat situasi yang ada di sana. Saat itu Sukin mengingatkan Song Yan akan kenangan mereka berdua di masa lalu. Sukin juga menanyakan perihal Song Yan yang pernah menjadi anggota militer. Kemudian Sukin memberikan korek api milik Song Yan yang ia temui di mobil damkar. Dan korek api tersebut adalah pemberian Sukin ketika mereka masih berpacaran. Hubungan Song Yan dan Sukin pun semakin membaik. Bahkan Song Yan memberikan Sukin bunga yang sangat indah. Keesokan harinya, Sukin terus tersenyum sembari memandangi akuarium pemberian Song Yan. Lalu Sukin berinisiatif untuk mengirim pesan lebih dahulu pada Song Yan. Pesan tersebut pun berakhir dengan baik, karena Song Yan dan Sukin akhirnya membuat janji untuk bertemu. Tak berselang lama, Song Yan pun menantikan kedatangan Sukin. Ketika Song Yan melihat Sukin, ia langsung terpesona dengan kecantikan Sukin. Hal itu sampai membuat Sukin merasa malu. Kemudian mereka pun memutuskan untuk naik kereta bawah tanah. Di sana diperlihatkan jika ia adalah anak orang kaya, karena Sukin tidak bisa menggunakan kartu kereta api dengan baik. Alhasil Song Yan langsung membantunya. Di dalam kereta api mereka sangat berdesak-desakan. Hal itu membuat posisi Song Yan yang sangat dekat dengan Sukin. Kemudian Sukin dan Song Yan bergegas menuju bioskop. Mereka juga memesan beberapa makanan dan minuman. Di dalam bioskop, lagi-lagi Song Yan tetap menjalankan tugasnya demi keamanan para penonton yang ada di sana. Hal itu membuat Sukin terus memperhatikan Song Yan. Setelah menonton film, Song Yan langsung mengantarkan Sukin kembali ke rumahnya. Namun Sukin terlihat tidak ingin berpisah dengan Song Yan. Alhasil Sukin langsung mengajak Song Yan untuk mampir ke rumahnya dan memaksa beberapa makanan. Karena di rumah Sukin tidak ada bahan makanan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berbelanja beberapa bahan makanan. Sesampainya di rumah, Song Yan langsung memasak makanan untuk mereka. Sukin hanya memandangi apa yang dilakukan Song Yan dan memuji masakannya. Setelah itu, Song Yan pun berpamitan pulang.
Namun, Sukin terlihat tidak terima dan langsung mengajar Songyan. Mengetahui hal itu membuat Songyan membulatkan tekadnya. Ia langsung mengajak Sukin untuk kembali bersamanya menjalani hubungan yang bahagia. Sukin yang mendengar hal tersebut seperti tidak menyangka, dan tanpa menunggu lama, akhirnya Sukin langsung memberikan jawaban jika ia bersedia untuk kembali menjalani hubungan dan menikah dengan Songyan. Alhasil malam itu menjadi malam yang indah bagi mereka berdua. Karena di malam itu dilewati dengan penuh cinta. Esokan harinya, Sukin terlihat sangat segar. Ia juga langsung memeluk Songyan yang sedang melihat keindahan salju. Songyan juga membalas pelukan Sukin dengan sebuah kecupan. Lalu mereka pun sarapan bersama. Saat itu, Sukin terlihat cemburu karena Songyan yang akan bekerja bersama Limeng. Bahkan rasa cemburu itu masih berlanjut sampai di lift. Alhasil, Songyan langsung mencium Sukin agar ia percaya jika Songyan tidak memiliki perasaan apapun pada Limeng.